Halo teman-teman semuanya, kali ini saya berada di pendopo rumah dinas Wakil Bupati Purworejo. Dan saya kali ini mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa untuk wawancara secara eksklusif bersama beliau. Tentunya terkait New Habit yang dijadikan tatanan kehidupan baru di Kabupaten Purworejo. Seperti apa wawancara dengan beliau? Ikuti terus video kita. Selamat sore Pak. Selamat sore. Saya mau wawancara dengan Ibu. Kemarin sudah janjian sore ini. Mas dulu ya? Iya, udah. Masuk saja langsung ke Peringgitan. Ke Peringgitan ya? Iya. Oke, terima kasih Pak ya. Ini langsung ke Peringgitan. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya sudah bersama dengan Wakil Bupati Purworejo, Ibu Yuli Astuti, dan kita akan tanya-tanya terkait keputusan New Habit dan juga wawasan lainnya untuk kita semua. Sugeng dalu Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya kali ini, luar biasa. Kita diberikan kesempatan untuk dapat wawancara secara eksklusif dengan Ibu. Ibu, pada bulan Mei lalu Purworejo mendapatkan peringkat nomor 2 terkait pasien terkonfirmasi COVID se-Jawa Tengah. Namun pada tanggal 13 Juni yang lalu di pemerintah Kabupaten Purworejo memutuskan untuk memilih New Habit. Apa yang mendasari itu, Ibu? Tingginya jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada bulan Mei karena Kabupaten Purworejo melakukan tracing atau penelusuran dan tracking penelusuran lebih awal sehingga bisa menemukan warga yang terkonfirmasi agar bisa segera ditangani sekaligus memutus rantai penyebarannya. Namun setelah itu terbukti penambahannya terus menurun, bahkan saat ini sudah menjadi zona kuning. Penentuan New Habit atau kebiasaan baru dilakukan untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan kegiatan sosial, terutama setelah melihat kurva peningkatan positif COVID-19 yang terus-menerus dan tidak ada yang meninggal dunia. Namun penerapan New Habit atau kebiasaan baru tetap dengan penerapan protokol kesehatan. Nah, setelah New Habit ini berjalan dalam waktu 1 minggu, Ibu, terlihat di fasilitas-fasilitas umum itu sudah dibuka dan salah satunya itu alun-alun, terlihat sangat ramai sekali. Bagaimana Ibu melihat realita ini di lapangan? Ya, enggak apa-apa Mas Gali, karena itu semua harus diterapkan dengan tatanan protokol yang sudah kita lakukan. Dari pusat sampai daerah itu sudah sama, kita sudah mengetahui semuanya. Artinya itu memang tidak menjadi masalah selama protokol kesehatan tetap dilaksanakan oleh masyarakat? Iya, nggak masalah. Nah, akan tetapi Ibu, apabila masyarakat itu masih banyak sekali yang mengabaikan protokol kesehatan ini, bagaimana langkah pemerintah? Akankah ini ke depan pemerintah Purworejo akan melakukan pembatasan sosial kembali? Pemkab Kabupaten Purworejo khususnya tidak pernah menerapkan pembatasan sosial. Upaya penanganan pandemik dilakukan dengan menetapkan masa tanggap darurat untuk mendisiplinkan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 yang intinya memberikan acuan bagi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Ya, ini Bu, sebelum saya mau memasuki pertanyaan selanjutnya, saya melihat di belakang ini ada keris,
ada panah, ada tombak. Ini unik sekali. Ini memang punya ibu atau warisan atau bagaimana, Ibu? Iya, secara kebetulan itu punyanya bapak. Oh, Bapak. Jadi warisan yang memang dari awal dulu bapak mulai tinggal di sini, tepatnya tahun 2001 sampai sekarang itu di sini terus. Jadi Tuh. ini memang warisan Bapak ketika sudah menjadi wakil bupati pada saat itu, Iya. sampai hari ini memang terpajang di sini ya. Iya, iya. Seperti menjadi museum, malah ini unik Iya, sekali. Ketika memang tadi saya dulu masuk ini sini. kebetulan kan untuk museum ini sebelum museumnya pindah di Purworejo. Oh, artinya ini menjadi rumah wakil bupati setelah Menjadi museum Tusan Aji dulu, Oke, ya. oke. Jadi ini ternyata ini tuh museum. Lalu pada tahun 2001 ya, Bu ya. Iya, bapak mulai tinggal di 2001, sini. Suami dari ibu menjadi wakil bupati, akhirnya menjadi rumah dinas wakil bupati seperti itu. Oke, luar biasa. Ini unik sekali. Ini koleksi bapak semua. Koleksi Bapak. Iya, yang harus saya pelihara, Iya. saya bersihkan gitu. Jadi warisan ya tentunya. Iya, warisan. Ya, Ibu, ini dengar-dengar pada tanggal 13 Juli besok kegiatan belajar mengajar sudah berjalan seperti biasa. Apakah ini benar, Ibu? Pemerintah Kabupaten Purworejo akan menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, pelaksanaan pendidikan tatap muka pada tanggal 13 Juli 2020 baru berlaku untuk daerah yang sudah berzona hijau. Itu pun dengan persyaratan tertentu. Sementara Kabupaten Purworejo sampai saat ini statusnya masih zona kuning. Ibu, apabila Purworejo sudah menjadi zona hijau, apakah ketika nanti sekolah berjalan dengan mungkin dipaksakan seperti itu, ini nanti berpengaruh terhadap kualitas atau kompetensi pendidikan yang ada di Kabupaten Purworejo? Saat ini dunia pendidikan harus bisa melaksanakan peningkatan kualitas pendidikan dengan berkreasi dan menyesuaikan perkembangan teknologi. Romansa Purworejo itu tidak bisa terlepas dengan yang namanya event, Bu. Nah, padahal ini goal dari visi dan misinya Ibu. Lalu bagaimana ketika kondisi ini Purworejo sendiri tidak dapat menggelar event? Lalu menanggapi hal ini seperti apa langkah yang dilakukan? Kegiatan atau acara tetap bisa digelar, tetapi secara virtual. Apa langkah pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mensukseskan Romansa Purworejo 2020 dalam kondisi seperti ini, Ibu? Romansa Purworejo 2020 merupakan tahun kunjungan wisata Purworejo yang diluncurkan pada peringatan hari jadi ke 189 Kabupaten Purworejo. Dunia pariwisata tetap jalan dan saat ini sudah menyiapkan tempat wisata yang ada. Sampai hari ini, Bu, event wedding itu dinanti banyak pihak, terkhusus pelaku pernikahan atau pelaku wedding. Apakah pemerintah Kabupaten Purworejo akan memperbolehkan resepsi pernikahan itu dilaksanakan? Resepsi pernikahan diperbolehkan, tapi dengan pembatasan undangan dan menerapkan protokol kesehatan. Sedangkan untuk resepsi pernikahan sepanjang mengundang kerumunan belum diizinkan. Ya, Ibu, ini di Purworejo itu kan kemarin sudah seperti banting tulang ya untuk membangun wisata yang ada di Kabupaten Purworejo itu sendiri. Namun dengan adanya COVID seperti dihantam sampai babak belur. Lalu bagaimana upaya pemerintah untuk mendongkrak kembali wisata yang ada di Kabupaten Purworejo? Kita masih terus melakukan promosi wisata secara virtual serta memanfaatkan media sosial tentunya. Oke. Ini kepada tempat wisata ini, Bu. Apabila ada tempat wisata yang membuka wisatanya tanpa menerapkan protokol kesehatan, apakah ada nih tindakan tegas dari pemerintah? Ada.
kita akan bertindak tegas sesuai peraturan Bupati nomor 37 tahun 2020. Oke, jadi memang ada tindakan tegas, sudah ada peraturannya. Jadi apabila ada yang melanggar itu, tinggal kita tindak tegas saja gitu ya? Iya. Ya, Ibu, ini banyak masyarakat yang mengenal Ibu justru malah Ibu Keli. Apakah ini justru menjadi beban atau malah justru bangga terhadap julukan masyarakat seperti itu, Ibu? Saya malah merasa senang kalau dipanggil oleh masyarakat Kabupaten Wonorejo itu Bu Geli. Saya menganjurkan kepada teman-teman dan saudara, terutama kalau memang saya posisinya dimanapun berada, saya lebih senang dipanggil Bu Geli atau Bu Yuli. Tapi kalau memang dipanggil Bu Wakil, ya mungkin di kantor atau tertentu acara kedinasan pemerintahan. Memang saya anjurkan dengan teman-teman semua. Ya. Jadi justru malah bangga ya iya. dengan nama Bapak seperti itu, karena iya. memang perlu kita ketahui juga memang ya siapa yang tidak kenal dengan Bapak gitu. Nah, juga saya mau menanyakan, Ibu kan sebagai seorang wanita dan saat ini sebagai single parent, sebagai wakil bupati, sebagai ibu di rumah, bahkan sebagai simbah ya, karena sudah punya putu ya, sudah punya putu 2. Ini gimana Ibu bisa mengatur waktu sedemikian rupa dengan jadwal yang sangat padat sekali, saya tahu itu. Iya. Ya, itu kebetulan memang saya laksanakan tidak dari sekarang saja. Dulu semenjak Bapak tak mulai tahun 2001 sudah menjabat wakil bupati, saya selalu menemani dan direki Bapak kemanapun ada kegiatan, dan itu saya teruskan sampai sekarang. Jadi saya atau kegiatan itu harus ada prioritas. Yang prioritas mana harus saya hadiri dan mana yang mungkin sudah pernah kita bisa untuk mewakilkan, dan itu semua saya jalankan enjoy dan tidak merasa beban, dan semua saya jalani santai, enak itu, dan bisa membagi waktu antara pemerintahan, organisasi, juga keluarga, apalagi juga kebetulan Ibu dituakan sebagai Ketua PMI Kabupaten Purworejo. Ya ini Bu, pertanyaan terakhir, tapi juga kita ingin minta pesan ini pada masyarakat, apa yang akan disampaikan Ibu dalam era New Habit ini? Ya, khususnya pesan kepada masyarakat, dengan adanya kehidupan yang baru ini, jangan terus merasa bebas, longgar. Aturan protokol kesehatan harus tetap dijalankan, karena itu untuk memutus mata rantai COVID-19. Dan alhamdulillah kemarin pas saya konferensi dengan Pak Presiden, kebetulan ada data dari Jawa Tengah, Semarang, yang Jawa Tengah itu kebetulan 35 kabupaten dan kota. Alhamdulillahnya Purworejo urutan ke-6 mengenai COVID terkecil, jadi urutan ke-6. Artinya sekarang justru sudah semakin membaik. Iya, sudah dibandingkan dengan kabupaten lain. Iya. Ya, Ibu, terima kasih banyak. Hari ini saya sudah diterima dengan sangat ramah, sangat luar biasa untuk dapat wawancara dengan Ibu secara eksklusif. Terima kasih atas waktunya semuanya. Iya, sama-sama Mas Gali. Semoga bermanfaat. Dan salam untuk teman-teman semua ya. Siap. Semoga kita besok ke depan bisa mendapat konten lagi. Amin. Amin. Oke, baik teman-teman semuanya, hari ini kita sudah wawancara secara eksklusif dengan Ibu Yulia Astuti, beliau sebagai Wakil Bupati Purworejo. Tentunya kita sangat bangga dan berterima kasih kepada beliau telah meluangkan waktu dari kesibukan beliau, dan tentunya kita akan buat konten-konten selanjutnya. Ikuti terus video kita bersama Semedina Project. Ucap obor, harus mulai belajar menghafal meskipun